pada tahun ke-6 Hijriah, 6 tahun setelah Nabi hijrah, beliau ini punya tekad setelah perjanjian Hudaybiyah itu untuk memperluas dakwah beliau. Jadi musuh besar yakni kaum kafir Quraisy itu sudah berdamai. Perjanjian Hudaybiyah itu gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi kalau membuat perjanjian damai itu ada tahunnya, berapa temponya. Waktu itu 10 tahun. Cuma ternyata kafir Quraisy ini tidak memenuhi perjanjian. Dia mengkhianati perjanjian. Grupnya Quraisy yakni Bani Bakr itu menyerang yang ikut Rasulullah yakni Bani Khuza'ah. Baru berjalan sekitar 2 tahun. Kalau Israel ini sekarang mengumumkan, sekarang bunuh juga. Akhirnya ini 2 tahun. Akhirnya Rasulullah menaklukkan Mekah. Diserangnya oleh Rasul. Jadi tidak bisa kaum muslimin ini dikhianati, bikin perjanjian dikhianati, harus diberi pelajaran yang membekas. Kalau enggak nyanyetnya kayak sekarang ini. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini memberi peluang Nabi untuk mengembangkan dakwah. Jadi tidak menghadapi lagi serangan dari kaum kafir Quraisy. Kabilah-kabilah Arab juga tidak ganggu lagi. Setelah tidak ada yang ganggu, bukannya santai, tapi Rasul mendapatkan perintah untuk menyampaikan risalah lebih luas lagi. Maka beliau menulis 8 surat yang ditujukan kepada para raja dan penguasa Arab dan non-Arab. Ada Kaisar Heraklius disurati beliau, Raja Muqawqis surati beliau, Kisra ya, penguasa Persia surati beliau. Nah, yang dapat surat ini salah satunya adalah Tsumamah bin Usal al-Hanafi. Ini bukan mazhab Hanafi tapi dari Bani Hanifah. Jadi ada klan atau suku yang besar yakni Bani Hanifah. Dan salah seorang raja dari Yamamah. Yamamah ini tempatnya nanti si Musailamah al-Kadzdzab kemarin yang kita bahas itu di Yamamah. Nah, beliau ini rajanya, penguasanya. Apa tanggapan Tsumamah setelah menerima surat Rasul? Ngajak masuk Islam kan intinya surat Rasul. Aslim taslam, intinya begitu. Masuk Islamlah engkau akan selamat. Ke Heraklius dikatakan begitu. Dan dijanjikan yu'tikallah ajraka marratain. Allah akan memberikan kepada engkau pahala 2 kali lipat. Karena kalau raja masuk Islam, bawahannya pasti banyak masuk Islam. Nah, apa yang dilakukan Tsumamah? Dia ini tidak menerima surat Rasul dengan senang, tapi congkak, sombong. Kemudian dia berniat membunuh Nabi. Jadi cari kesempatan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir berhasil, tapi Allah punya cara lain. Pamannya Tsumamah ini memberitahu niat Tsumamah sehingga Allah menyelamatkan Nabi dari kejahatan Tsumamah bin Usal. Tidak berhasil membunuh Nabi, Tsumamah bin Usal ini bertekad untuk membunuh sahabat Nabi. Jadi dia melakukan gangguan, berhasil menangkap beberapa sahabat, dibunuhnya oleh Tsumamah bin Usal. Yang akhirnya Nabi mengeluarkan perintah Tsumamah bin Usal ini harus dibunuh juga. Balas dibikin, kalau sekarang ini DPO DPO ini halal darahnya, ini membunuhi para sahabat. Nah, nggak lama setelah kejadian itu orang-orang kafir bahari biasa naik haji, biasa umroh juga, cuma beda umrohnya ya nanti nyembelih hewan untuk berhala, termasuk Tsumamah. Dia pergi niat umrah, celakanya di perjalanan ketemu dengan rombongan pasukan Rasul. Jadi Rasul biasa mengirim pasukan untuk patroli. Selama 10 tahun di Madinah itu 35 rombongan pasukan beliau kirim, namanya Sariyah atau detasmen. Tugasnya keliling mengawasi keamanan. Kalau ada yang tidak beres diselesaikan. 27 kali beliau ikut. Jadi selama 10 tahun 62 kali ada rombongan pasukan. Termasuk nanti berjihad kalau memang ada penghalang fisik, ada yang nantangin, jabanin. Nah, ketemu rombongan pasukan Rasul, ditangkaplah Tsumamah. Kemudian dibawa ke depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diikat. Rasul kemudian nanya ke sahabat itu, atadruna man akhadtum? Tahukah kalian siapa yang ketangkep ini siapa? Jawab sahabat, tidak ya Rasulullah, kita tidak tahu. Tapi ini orang yang mencurigakan. Kata Rasul, hadza Tsumamah bin Usal al-Hanafi. Ini adalah Tsumamah bin Usal al-Hanafi. Fa ahsinu asaro. Maka bersikap baiklah engkau dalam menawan. Nah, ini juga Rasulullah. Tawanan itu bukan diperlakukan buruk dalam Islam. Meskipun ini bunuh sahabat, perlakukan baik. Karena hukum tawanan itu dalam Islam cuma 2.
dibebaskan atau minta tebusan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Jadi setelah ditawan bisa bebaskan atau minta tebusan. Kita lihat tawanan yang di Gaza itu ya, ada yang ngeri. Yang kita kaum muslimin memperlakukan tawanan itu baik-baik, mereka memperlakukan tawanan kaum muslimin buruk sekali. Ada yang dicongkel matanya dua-duanya itu. Orang yang ganteng padahal pulang-pulang sudah tidak ada ini matanya, dua-duanya tidak ada. Gara-gara tidak mau mencium bendera Israel. Sementara Rasul memperlakukan Sumamah ini dengan baik. Dalam surah Ad-Dahr itu Allah katakan wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka itu memberi makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim, wa asiro. Asiro maknanya tawanan perang. Jadi tawanan perang ini bukan dianiaya, disiksa. Nah, termasuk Sumamah bin Usal. Lalu Rasulullah SAW kembali ke rumah beliau, ya masih di samping masjid, dan berkata kepada keluarganya, ijma'u ma kana indakum min ta'amid. Kumpulkan makanan yang ada pada kalian. Wa ba'atsu bihi ila Sumamah bin Usal, dan kirimkan makanan itu kepada Sumamah bin Usal. Coba akhlaknya Rasul, karena ini memang perintah Rasul, tawanan itu diperlakukan baik. Kemudian Rasulullah ya menyuruh untuk memerah susu onta miliknya setiap hari, tiap pagi petang dikasih susu onta. Ini dilakukan sebelum ketemu Sumamah. Jadi dibiarin dulu, dirawat. Kemudian ya, baru kemudian Sumamah ini diajak Rasulullah untuk masuk Islam. Kalau disurati tidak mau membunuh, ini diajak, tapi tidak secara langsung. Rasul cuma bertanya, ma'indaka ya Sumamah, gimana keadaan engkau itu wahai Sumamah? Sumamah menjawab, inti ya Muhammad khair, aku baik-baik aja wahai Muhammad. Fa'in taktul zadamin, kalau engkau mau bunuh maka engkau membunuh orang yang punya darah, maksudnya adalah sahibudam, ayat rajulan araka minkum daman, maka engkau telah membunuh orang yang telah menumpahkan darah sahabatmu. Jadi ini wajar, kalau engkau mau bunuh aku, bunuh aja, karena aku sudah membunuh sahabat engkau. Bahasa kita begitulah, tidak salah, karena dalam hukum dulu ya, orang bunuh hukumannya dibunuh. Dalam hukum Islam juga begitu, kalau bunuh dengan sengaja maka hukuman kisos. Dalam Al-Quran ada ayat, makanya dalam Islam pembunuhan jarang terjadi, karena orang mau bunuh mikir 1000 kali, kalau dibunuh nanti aku dibunuh juga. Kalau sekarang sedikit-sedikit main pembunuhan, marah itu. Yang kemarin di mana klien ya, apa bidan atau apa itu, disunduknya. Mau merampas sepeda motor, dibunuhnya orangnya. Banyak kasus seperti itu tiap hari. Bini kadang dibunuhnya juga. Pacaran, hamil, dimutilasinya pacarnya. Luar biasa, banyak kasus begitu. Jadi kata Sumamah, kalau engkau mau bunuh aku, bunuh aja. Wa in tun'im ala syakir. Kalau engkau memaafkan, maka aku akan sangat berterima kasih kepada engkau. Engkau memberi maaf kepada orang yang bersyukur, insyaallah tidak akan kulupakan. Wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syi'ta. Kalau engkau ingin harta tebusan, mintalah, akan diberikan apa yang engkau inginkan. Jadi ini Sumamah tidak tedeng aling-aling, takut atau apa enggak. Kalau mau bunuh ya. Mau lepaskan, mau minta tebusan. Rasulullah kemudian membiarkan itu, tidak lanjutkan. Orang kayak gitu dikarasi, ya tidak mau. Dasar karas sejak awal, tidak bisa dijelasin. Besoknya masih diperlakukan bagus, kasih makanan, pagi sore kasih susu unta. Kemudian pada hari itu ditanya yang sama, gimana kabarnya? Tetap sama jawabnya, mau bunuh, mau maafkan, mau minta tebusan. Gak ada apa-apa dia. Diperlakukan sama lagi. Besoknya lagi ditanya balik, gimana kabarnya? Jawabannya tetap sama. Jadi 3 kali sudah Rasul itu memperlakukan itu. Terus apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Kata beliau, atliqu Sumamata. Sudah bebasin dia. Coba kalau kita mungkin bunuh dia sudah, atau tempelengin misalnya. Kita melihat sahabat dibunuh ini, paling enggak kita hantami dulu kan. Tapi Rasul enggak, itu diperlakukan baik. Ini juga wahyu dari Allah, untuk wahyu dari Allah. Memang Rasul tahu ini orang kacangan masuk Islam, tinggal belum ketemu celahnya. Orang ini baik, harus diperlakukan baik. Tinggal ini di mana titiknya supaya dia itu bisa masuk Islam. Kadang tidak perlu banyak penjelasan mengajak orang, tidak perlu banyak penjelasan, dijelasin kamu harus gini, tidak. Tapi cukup diberi perlakuan seperti Sumamah ini.
sudah bebasin. Yang menurut logika kalau dibebasin ini merusak lagi, tapi ya perlu dilihat dicoba. Akhirnya dibebaskan. Setelah dibebaskan ngelunyur, si Sumamah ini pergi ke meninggalkan Masjid Nabawi menuju ke arah Baki. Baki itu sekarang jadi pekuburan gitu ya. Itu ada pohon kurma, ada sungai, mandi di situ dia, bersih-bersih. Setelah itu pergi lagi balik ke masjid, ketemu orang-orang, dia katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Bersyahadat dia. Bisa ada orang begitu ya, disuruh-suruh tidak mau, tapi sudah bebaskan aja, malah dia bersyahadat. Kadang ada orang itu diajak-ajak tidak mau, tapi sudah terserah engkau saja, malah mau. Tipikal begitu ada. Setelah itu Rasulullah menghadap kepada Sumamah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, di Sahih Bukhari ada riwayat, ya Muhammad, wahai Muhammad, wallahi ma kana ala zahril ardi wajhun abghadu ilayya min wajh. Demi Allah, dulu tidak ada wajah di muka bumi ini yang lebih ku benci daripada wajah. Muar benar aku melihat ikam ini, kalau bahasa Banjar. Lihat wajah ini paling benci. Waqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi kulliha ilayya. Dan sekarang wajah engkau ini adalah wajah yang paling aku sukai di muka bumi. Wallahi ma kana dinun abghadu ilayya min dinik. Demi Allah, dulu tidak ada agama yang lebih ku benci daripada agama engkau. Paling benci agama Islam ini. Fa asbaha dinuka ahabbad din kullihi ilayya. Sekarang jadilah agama engkau ini paling aku sukai. Wallahi ma kana baladun abghadu ilayya min baladi. Demi Allah, tidak ada negeri yang lebih ku benci daripada negeri engkau ini dulu. Fa asbaha baladuka ahabbal biladi kulliha ilayya. Maka sekarang negeri engkau menjadi negeri yang paling kucintai. Coba kita bisa bayangkan ya, orang yang awalnya datang mau bunuh, benci sekali, tapi Allah bisa ubah hati itu menjadi sangat cinta. Benci dan cinta itu kan tipis bedanya, satu seret bisa berubah 180 derajat. Dan tidak banyak ngomong penyebabnya perlakuan yang baik, melihat langsung bagaimana sikap Rasul dan para sahabat. Dakwah ada kaidah itu apa? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perlakuan keadaan yang baik itu lebih fasih daripada ucapan. Dikasih ucapan tapi tidak ada contohnya, maka contoh itu kadangkala lebih fasih, lebih bisa diterima. Ini Sumamah. Terus Sumamah berkata ya, bertanya, aku ini dulu membunuh sahabat engkau. Aku dulu membunuh sahabat engkau. Terus gimana? Sekarang ini gimana? Aku menebus. Rupanya ingat ya perlakuannya dulu. Maka Rasul katakan, ya, la tasriba alaika ya Sumamah. Tidak ada celaan atas engkau wahai Sumamah. Fa innal islama yajubu ma qablahu. Karena sesungguhnya Islam itu menghapuskan kesalahan yang pernah dilakukan pada masa lalu. Di dosa-dosa yang lalu kalau masuk Islam hapus, kecuali ada utang piutang tetap bayar. Hutang banyak ya, setelah itu aku masuk Islam aja. Tetap bayar utang. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, jelasinnya masuk Islam itu menghapus kesalahan masa lalu. Dari orang masuk Islam belum sempat apa-apa, meninggal masuk surga insyaallah. Kemudian mendengar itu Sumamah mengatakan, wallahi la usibanna minal musyrikina ad'afa ma asabtu min ashab. Demi Allah akan kutimpakan kepada orang-orang musyrik berlipat kali dari apa yang kutimpakan pada sahabat. Wala adha'anna nafsi wa sayfi wa mamma'i fi nusratika wa nusrati dinik. Akan kuletakkan diriku, pedangku, dan siapa saja yang bersamaku untuk menolong engkau dan menolong agama. Ini luar biasa kan? Awalnya memusuhi betul, dengan semua apa yang dimiliki digunakan memusuhi Islam, begitu berbalik ya semua yang ada digunakan untuk menolong Islam. Bentuk tobat itu mestinya kita melakukan satu kesalahan, bentuk tobatnya jenis kesalahan yang sama coba diubah. Kesalahannya bikin peraturan yang bertentangan dengan Islam, tobatnya dengan mengubah peraturan itu supaya sesuai dengan Islam. Setelah itu dia berkata, ya Rasulullah, inna khailaka akhadhatni. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kuda engkau telah mengambilku. Ini kalau diterjemahkan letterlek begitu. Maksudnya bukan kuda tapi pasukan berkuda. Pasukan engkau itu telah menangkapku. Wa ana uridul umroh, padahal aku ini mau berangkat umroh. Kan ditangkap aku mau umroh. Famadza nara an af'al. Terus apa ya engkau lihat harus kulakukan? Menurut engkau apa yang harus kulakukan? Aku ini tadi mau umroh. Maka orang kalau sudah punya niat umroh ya, apalagi sudah sampai mikot,
ya harus diteruskan sampai tahallul baru selesai. Kalau tidak tahallul berarti ihram terus. Ihram tidak boleh pakai wangi-wangian, ya. Tidak boleh hubungan suami istri dan sebagainya sebelum tahallul. Jadi kalau sudah ihram ya harus diselesaikan. Nah, aku ini sudah niat umroh tapi ditangkap. Terus apa yang kulakukan? Maka Rasulullah katakan, imdi li adai umratik, lanjutkan pergi umrah. Walakin ala syariatillahi wa rasul. Tapi umrah engkau nanti menggunakan syariatnya Allah dan Rasul. Terus beliau diajari Rasul ya manasik umrah. Akhirnya pergi ke Makkah. Dia talbiyahnya keras benar di Mekah itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nyaring di ket orang-orang kafir itu. Yang Rasul mau umrah saja tidak boleh. Makanya boleh perjanjian Hudaybiyah itu kan Rasul mau umrah, bawa 1.500 orang jamaah umrah terbesar dihadang. Ini kalau betul-betul dibiarkan dakwah Islam luar biasa di Mekah, dihadang suruh balik. Sumamah malah ini pertama kali yang meneriakkan talbiyah dengan keras di Mekah. Maka orang-orang kafir Quraisy itu mereka segera berlari menuju Sumamah. Ini orang harus dibunuh aja ini. Akhirnya ditangkap. Ada yang mau memanah Sumamah. Akhirnya pemimpin Quraisy tahu, oh ini Sumamah ini. Maka dia katakan, waihak, ata'lamu man hadza? Celaka engkau. Tahukah engkau siapa ini? Yang mau kau bunuh ini siapa? Innahu Sumamah bin Usal, Malikul Yamamah. Ini adalah Sumamah bin Usal, rajanya Yamamah. Wallahi in asabtumuhu bisu'in qata'a qaumuhu annal mirata wa abatuna ju'an. Demi Allah, kalau engkau bunuh orang ini, maka orang Yamamah akan memutuskan pasokan makanan mereka dan kita akan mati kelaparan. Nah, ini pentingnya apa juga? Kadang perang itu tidak mesti dengan senjata. Cukup dengan embargo bisa. Dan Sumamah bin Usal ini punya kekuatan itu. Jadi kalau tidak dikirimi bahan makanan, orang-orang kafir Quraisy bakalan mati kelaparan. Ini pernah dilakukan pada masa Israel dengan Palestina. Negara-negara Arab kan ada kasus Yom Kippur. Kalau tidak salah itu nanti cek sejarah. Jadi negara-negara Arab waktu itu bersatu mengurangi produksi minyak mereka, embargo minyak. Negara Barat akhirnya kelimpungan. Yang akhirnya ya, terjadi perundingan. Di Israel itu sebenarnya tidak sulit. Kalau negeri-negeri sekitarnya itu mau menyetop aja minyak misalnya, atau tidak boleh lewat, mati sendiri. Tapi masalahnya sekarang tidak begitu. Negeri-negeri kaum muslimin tetap malah bergandengan tangan dengan Israel. Tambah sulit. Ini Sumamah bin Usal ini punya kekuatan itu. Kemudian orang-orang Quraisy mendatangi Sumamah. Ma bika ya Sumamah? Ada apa dengan engkau ini wahai Sumamah? Asobauta wa tarakta dinaka wa dina abaika. Apakah engkau telah murtad dan meninggalkan agama engkau dan agama bapak-bapakmu yang? Maka Sumamah mengatakan, ma sobautu walakinni ittaba'tu khairadin, ittaba'tu dina Muhammad. Aku enggak murtad, tapi aku ikut agama terbaik, yakni agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uqsimu bi rabbi hadzal bait, aku bersumpah dengan demi Tuhannya rumah ini, demi Tuhannya Ka'bah. Innahu la yasilu ilaikum ba'da 'audati ilal yamamah habbatum min qamhiha. Aku bersumpah tidak akan datang dari Yamamah satu biji gandum pun, tidak akan kukirimi lagi. Au syai'um min khairatiha, atau sesuatu pun dari komoditas Yamamah tidak akan kukirimi kalian ini. Hatta tattabi'u Muhammadan an akhir, hingga kalian semua mengikuti agamanya Muhammad. Ini luar biasanya Sumamah. Ini sahabat yang pertama kali mengembargo kafir Quraisy atas inisiatif sendiri. Rasul tidak nyuruh. Demi Allah, demi Tuhan Ka'bah, tidak akan sampai sebiji gandum pun tidak akan boleh ini gandum Yamamah sampai ke sana. Barang lain tidak boleh. Ini kemudian Sumamah menjalankan umrah, kemudian pulang kemudian memerintahkan rakyatnya jangan dikirimi orang-orang kafir Quraisy. Sampai akhirnya orang-orang kafir ini ya kesulitan, lapar. Namanya lapar itu kan tidak bisa dilawan dengan pedang. Akhirnya menyurati Rasul. Katanya inna ahdana bika annaka tasilur rahim wa tahuddu ala dzalik. Salah satu perjanjian kita ini kan engkau tetap berusaha menjaga silaturahim. Ngomongnya lemah ya sudah. Kada karas lagi lapar ya. Wa anta qad qata'ta arhamana. Ini sekarang lihat, engkau telah memutus silaturahim. Talta al-aba bisa bunuh orang tua dengan pedang. Wa amattal abna abilju. Engkau telah bikin mati anak-anak dengan kelaparan. Ngadu kepada Rasul. Ini yang terjadi di Gaza juga sama. Mereka
Dibunuh bukan sekedar dengan senjata saja, tapi juga dengan wabah kelaparan. Dibikin lapar, diblokade. Ada yang ngirim bahan makanan, ditangkap, ditembak. Sampai sekarang. Wa inna Sumamah bin Usal qad qata'a anna miratana wa adarrana. Wa adarra Sumamah bin Usal itu loh. Dia telah memutus dari kami komoditasnya, memudaratkan kami. Fa in ra'aita an taktuba ilaihi ayyab'atsa ilaina ma nahtaju ilaihi. Kalau engkau enggak keberatan, ya kirimkan surat kepada Sumamah untuk agar dia bisa mengekspor lagi komoditasnya kepada kami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ini baiknya Rasul, karena masih terikat perjanjian waktu itu. Belum orang kafir Quraisy menyerang Khuza'ah, belum. Maka kemudian Rasul mengirim kepada Sumamah untuk sudah kirimi saja mereka makanan. Ini Sumamah bin Usal. Nah, pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sumamah ini tetap terdepan dalam membela Islam. Ada sebagian sahabat yang ikut murtad, ikut bela Musailamah. Ada yang seperti itu, penulis wahyu, penulis Quran, ikut grupnya Musailamah. Maka kemudian Sumamah ini menegaskan bahwasanya mereka itu harus tetap pada agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, ya Bani Hanifah, innahu la yajtami'u nabiyyani fi waqtin wahid. Wahai Bani Hanifah, tidak ada berkumpul dua nabi pada satu waktu sekarang ini. Wa inna Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'dah. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, tidak ada nabi setelah. Wala nabiyyan yusyraku ma'ahu. Tidak ada juga nabi yang bersamaan dengan Nabi Muhammad. Kemudian Sumamah membacakan surah Hamim Al-Ghafir ayat 1 sampai 3. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiril dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Baca itu. Kemudian beliau katakan, coba bandingkan oleh kalian dengan ayatnya Musailamah. Ya difta'a niqiyyi ma tiniqin lasyaraba tamna'in walal mi'a tukaddarin walal ma'a tukaddarin. Ini ayatnya yang dibikin Musailamah. Katanya bisa bikin ayat, dapat wahyu juga. Coba bandingkan wahyunya Musailamah, kalau diterjemahkan, wahai kodok yang bersih, naqi ma taniqin, bersihkan, alangkah bersihnya dirimu. Lasyarab tamna'in, tidak ada minuman yang dipantangkan bagimu. Walal ma tukaddarin, tidak ada air yang kau. Coba itu ayatnya Musailamah bikin ayat, tidak ada maknanya. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang dibikin Musailamah cuma maknanya ya kurang begitu, kurang lebih. Bikin surah Al-Fil tapi isinya ya lucu, mau mengikuti Rasul dengan mukjizat Rasul. Rasulullah itu punya mukjizat, diantaranya bisa nyembuhin matanya Sayyidina Ali dengan ditiup aja pada perang Khaybar. Sakit mata diludahin, sembuh ya bahasa Jawanya. Langsung sembuh kayak enggak ada yang sakit. Nah, ada orang yang sama datang kepada Rasulullah, kepada Musailamah, penyakitnya sama, satu mata sakit, satu mata sih. Kepada Musailamah mau ngikuti Rasul, yang sakit ditiup. Apa yang terjadi? Yang sakit tidak sehat, yang sehat tambah sakit. Seperti itu. Kalau dalam fikih bukan karomah tapi ihanah, Allah berikan kehinaan. Akhirnya ya Sumamah ini membela kaum muslimin sampai akhir, sampai wafat, husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau. Kelak mudah-mudahan kita juga bisa ketemu, kita tahu ceritanya ini ke depannya, nanti di surga kita cari-cari, mudah-mudahan ketemu. Oh ini ketemu, ini Sumamah, ini ketemu Al-Barra bin Malik. Harapan kita begitu, meskipun mungkin kita amalnya jauh dari mereka, tapi dalam hadis kan al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama kelak dengan siapa yang dicintai. Maka kita baca kisah para sahabat, cerita mereka, harapannya muncul kecintaan kita kepada mereka, dan di akhirat kita dipertemukan. Karena bentuk kenikmatan itu kan salah satunya ketemu dengan orang yang dicintai. Nyaman itu gitu, ketemu orang yang disukai itu nyaman. Pian melamar orang, lamar gadis, makanan keluaran semua, tapi yang dilamar tidak ada keluar. Julungi tehnya ndak ada keluar, kira-kira nyaman. Tentunya lebih nyaman ketika yang dicintai ini keluar. Makanya ada ulama ditanya, siflana min ni'amil jannah, sampaikan kepada kami, ceritakan di antara nikmat surga itu apa. Maka dia jawab, fiha Rasulullah, di sana ada Rasul. Jadi beliau katakan ketemu Rasul itu adalah satu nikmat yang paling nyaman. Kalau cinta itu begitu, sehingga kita berharap dengan kita
baca kisah sahabat ini muncul kecintaan, dengan kecintaan itu kelak kita dipertemukan dengan orang-orang tersebut. Nah, orang-orang tersebut ini orang-orang yang mulia, tentu kalau dipertemukan kita ikut kecipratan kemuliaan mereka. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu